Halo Sobat Rebahan, selamat datang di channel Hiburan Kaum Rebahan. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapat hiburan dari channel ini. Di sini admin akan coba menghibur kalian semua melalui melanjutkan membacakan sebuah novel dari novel yang berjudul The History of Yi Chen. Di part sebelumnya adalah part ke-36 dan sekarang adalah part ke-37. Di part 36 sebelumnya yaitu Yi Chen sudah menghabisi dua pembunuh bayaran yang sangat sadis dan akhirnya sudah terbunuh, dan beliau melanjutkan untuk perjalanannya mengantar Zhang Ermao ke satu pasar tradisional untuk membeli barang-barang antik atau berbelanja. Dia belanja barang antik untuk dijual kembali gitu ya. Oke, kita lanjutkan di part ke-37 ini. Teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini. Oke, kita lanjutkan di part ke-37. Oke, setelah mobil tiba di kota, badai yang menakutkan tadi berangsur-angsur menghilang. Kemudian saat angin bertiup dan awan mulai menyebar, pelangi 7 warna menggantung di langit, membuat banyak orang untuk berhenti dan menyaksikan. Izin memberhentikan mobil di pintu masuk komoditas kecil dan membiarkan Zhang Ermao keluar dari mobil terlebih dahulu. Setelah Zhang Ermao turun dari mobil, dia dengan hormat menunduk ke arah Yi Chen dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Master Yi." Yi Chen menatap dan berkata dengan ringan, "Zhang Ermao, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Apakah kamu mengerti?" "Master Yi, jangan khawatir. Ermao mengerti." Wajah Zhang Ermao penuh dengan kekaguman dan dia telah memperlakukan Yi Chen sebagai dewa. Yi Chen kemudian mengangguk puas dan pergi. Zhang Ermao berdiri di sana melihat Yi Chen pergi dan tidak berani bergerak untuk waktu yang lama. Adapun Dong Rolin yang ada di dalam mobil, Yi Chen dan Xiao Churan langsung membawanya ke hotel. Dong Rolin tinggal di sebuah hotel di kota Jinling dan dia kini tinggal di Buckingham Palace. Keamanan di sini sangat baik dan ini juga milik keluarga Yi. Jika memberikan saudara sepupu Dong Rolin 10 kali keberaniannya, dia juga tidak akan pernah berani menyentuh Dong Rolin di sini. Sampai dia turun dari mobil, Dong Rolin masih menatap Yi Chen dengan tatapan yang rumit. Hatinya seperti ada sebuah batu besar di dalam. Dia ingin mengatakan kepada Yi Chen, dia ingin berterima kasih kepadanya, dan dia ingin mengaku padanya, menyesali bahwa dia salah paham padanya. Hanya saja di depan Xiao Churan, apa yang ingin dia katakan tidak bisa dikatakan sama sekali. Tidak dapat menahannya. Dong Rolin ragu-ragu untuk berbicara dan kemudian berhenti. Dong Rolin tiba di depan pintu hotel. Xiao Churan memeluknya dan berkata dengan lembut, "Rolin, ingat, kamu harus menelpon Yi Chen ketika kamu menemui masalah dan jaga dirimu baik-baik." Dong Rolin mengangguk dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, Churan. Aku tahu." Yi Chen melihat Xiao Churan memeluk Dong Rolin dan tidak bisa menahan rasa kesal hatinya. Istrinya saja sangat jarang memeluknya, tetapi dia dan sahabat Dong Rolin ini malah sering berpelukan. Yi Chen tidak menyadarinya, tatapan Dong Rolin pada Xiao Churan juga tersirat keirian. Mengingat Dong Rolin adalah sahabat Xiao Churan, Yi Chen juga harus melindunginya. Demi keselamatannya, dia memanfaatkan waktu ketika Dong Rolin dan Xiao Churan mengucapkan selamat tinggal dan mengirim pesan kepada Yi Chen Jekai, "Tolong bantu aku bilang ke orang keluarga Dong yang ada di Yanjing, siapapun yang berani memanfaatkan Dong Rolin lagi, aku akan menghancurkan keluarga Dong." Kekuatan keluarga Dong bahkan tidak ada 1/10 dari kekuatan keluarga Yi, jadi mereka pasti tidak berani mencari masalah lagi. Setelah berpisah dengan Dong Rolin, Yi Chen dan Xiao Churan kembali ke rumah. Xiao Churan bergegas ke kamar mandi untuk mandi dan mengganti pakaian karena terkena hujan.
Ye Chen menyerahkan semua uang yang dia ambil dari Zhang Ermau kepada Xiao Changkun. Xiao Changkun dengan penuh kemenangan mengambil 300.000 yuan itu dengan berkata dengan penuh semangat, 300.000 yuan ini hanyalah permulaan. Lain kali aku akan meminta 3 juta yuan dengan cara membocorkannya. Mulai sekarang kehidupan keluarga kita akan bergantung pada aku. Hahaha. Ye Chen tersenyum canggung dan berkata dalam hatinya, pria tua, kamu seharusnya mengasihani Zhang Ermau. Cucu ini mendapatkan uang dengan penipuan begitu lama dan tidak tahu berapa banyak uang yang bisa dihasilkan, tetapi dia langsung kehilangan 300.000 yuan di tanganmu. Jika kamu menemukan beberapa kerajinan tidak berguna untuknya, dia melihat kamu adalah mertua aku dan takut kamu akan marah, jadi dia pasti akan rela menghabiskan harga yang besar untuk membelinya. Aku rela dia akan disiksa hingga bangkrut olehmu. Meskipun Zhang Ermau adalah pencatut, tetapi sifat dasarnya tidak jahat. Sangat tidak masuk akal untuk menghabiskan uangnya di tubuh pria tua ini. Jadi Ye Chen membujuknya, ayah, kamu sebaiknya jauhi Zhang Ermau di masa depan. Orang ini tidak memiliki satu kebenaran pun di mulutnya. Cepat atau lambat kamu akan dirugikan dan dijebak olehnya. Xiao Changkun dengan enggan berkata, apa yang kamu tahu? Kamu membantu orang melihat Feng Shui atau sesuatunya di luar. Itu baru bohong. Kami ini adalah bisnis barang antik dan sungguh-sungguh. Jika kamu tidak mengerti, maka jangan ikut campur. Tetap buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Melihat Xiao Changkun telah membuat keputusannya yang tidak bisa diganggu-gugat, Ye Chen hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan tanpa daya dan kembali ke kamar tidur. Ketika dia masuk ke kamar tidur, Xiao Churan sudah selesai mandi dan mengenakan piyama tali ikat lavender. Bahunya yang putih seperti salju, lengan gioknya halus dan lembut, dan sebagian besar punggungnya yang indah tampak. Ye Chen tidak bisa menahan dan tenggorokannya mengering, matanya terus terfokus padanya. Piyama yang tipis dengan cermat menguraikan lekuk tubuhnya yang anggun saat berbaring miring. Roknya hanya menutupi sampai pahanya. Kedua kaki giok yang melengkung agak berdekatan. Wajah cantik Xiao Churan memerah karena tatapan Ye Chen yang berapi-api. Dia dengan cepat mengerang, apa yang kamu lihat? Pun belum pernah melihat sebelumnya. Apa yang menarik? Ye Chen tersenyum, istriku, kamu sangat cantik. Aku tidak akan pernah bosan melihatmu. Xiao Churan memutar bola matanya, tetapi matanya yang indah bersinar dengan warna yang indah. Penampilan Ye Chen hari ini benar-benar mengejutkannya. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Ye Chen hanya bisa melihat Feng Shui dan tahu sedikit tentang seni bela diri. Tetapi dia juga menyangka keterampilan Ye Chen akan begitu cemerlang. Di saat kritis, Ye Chen bisa menyelamatkan nyawa sahabatnya benar-benar luar biasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Ye Chen, katakan padaku, mengapa kamu begitu kuat? Bahkan Jenan Suangsa pun bukan lawanmu. Ye Chen menyeringai dan berkata, ini adalah rahasia, kecuali kamu membiarkan aku cium dulu. Jika tidak, aku tidak akan memberi tahu kamu. Wajah Xiao Churan memerah dan berkata, mimpi saja kamu. Ye Chen melihat postur tubuh Xiao Churan dan hatinya memanas. Dia dengan cepat berbalik dan membuka lemari untuk mengambil selimut. Tapi begitu dia membuka lemari, dia tercengang. Lemari itu kosong, selimut yang biasa dia pakai untuk alas lantai sudah tidak ada. Istriku, di mana selimutku? Ye Chen berbalik dan bertanya. Xiao Churan kembali fokus dan berkata, aku baru saja membawanya pergi cuci. Ye Chen tidak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Dia bahkan tidak punya tempat tidur dan berkata dengan putus asa, aku tidak bisa tidur di lantai tanpa kasur. Aku akan tidur di sofa saja. Dasar babi. Xiao Churan mengerutkan bibirnya mengeluarkan
selimut pribadinya dari lemari dan menyerahkan kepada Yichen. "Pakai punyaku." Selimut putih itu membawa aroma samar. Yichen senang hati dan berkata dengan datar, "Istriku, kamu sangat baik padaku." Securan melirik Yichen dan berkata, "Tidurlah." Yichen menjawab, memegang selimut pribadi Securan, mencium aroma samar dan tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat. Jika terus seperti ini, bukankah dia akan segera bisa tidur dengan istrinya? Pada saat ini, Securan berkata kepadanya, "Aku harus sibuk dengan pekerjaan 2 hari ini. Aku baru saja menyelesaikan masalah ini dan harus segera menemukan beberapa daftar. Kamu tinggal di rumah dengan ayahku, jangan biarkan dia keluar untuk membeli barang antik itu lagi. Mengerti?" Yichen buru-buru berkata, "Istriku, bisakah aku pergi dan membantu pekerjaan studiomu itu? Studio kamu? Tidak perlu gaji, aku akan membersihkan meja, menyapu lantai, menyajikan teh dan sebagainya." Securan tersenyum dan berkata, "Tidak, studio sekarang masih belum ada pekerjaan itu. Jika ada pun hanya menggambar, membuat draft, desain, dan sejenisnya. Kami tidak butuh bantuanmu. Kamu bisa mengerjakan pekerjaan rumah saja." Keesokan paginya, Securan bergegas pergi ke studio. Yichen mengendarai mobil listriknya untuk membeli sayuran di pasar sayur. Securan sibuk dengan pekerjaan studio akhir-akhir ini. Rasanya sangat berat, jadi Yichen membeli beberapa hidangan bergizi tinggi untuk istrinya. Setelah membeli sayuran, Yichen baru saja keluar dari pasar sayur dan langsung melihat sosok Dong Rolin. "Yichen," Dong Rolin memanggilnya, wajahnya penuh kegembiraan. Yichen menatapnya dan berkata dengan kaget, "Dong Rolin, kebetulan sekali kamu di sini juga." Dong Rolin memandang Yichen dan berkata terbata-bata, "Iya, iya, tidak, aku." Yichen sedikit bingung dan berkata, "Bicara pelan-pelan, apakah yang terjadi sesuatu padamu?" Pipi Dong Rolin terasa panas. Sebenarnya dia telah mengganggu di luar rumah Securan sejak pagi ini dan terus mengikuti Yichen sepanjang jalan. Dong Rolin mengumpulkan keberanian menggigit bibir merahnya dengan ringan dan berkata, Aku datang berterima kasih secara khusus. Terima kasih telah menyelamatkan aku kemarin." Yichen tidak tahu harus menangis atau tertawa dan berkata, "Aku menyelamatkanmu karena kamu adalah sahabat Curan. Kamu tidak usah begitu sopan denganku." Dia kira ada apa. Ternyata hanya ingin berterima kasih. Dong Rolin menggelengkan kepala dan mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan. "Yichen, sebenarnya aku tahu bahwa kamu tidak hanya menyelamatkan aku sekali saja, tetapi kamu adalah orang yang menyelamatkan aku pada saat di restoran Jinling kemarin." Jantung Yichen tersentak. Bagaimana Dong Rolin bisa tahu apa yang terjadi kemarin? Dia sudah menutupi dirinya baik-baik. Dong Rolin seharusnya tidak tahu tentang itu. Dia buru-buru menyangkal dan berkata, "Kamu sepertinya kenal salah orang. Aku belum pernah pergi ke restoran Jinling manapun. Itu pasti orang lain yang menyelamatkanmu." Don Rolling memandang Yichen dengan tatapan yang sangat rumit, dengan keengganan, kekaguman, dan kebencian yang tak terkatakan di dalamnya. Mengapa Yichen bahkan tidak punya pemikiran untuk mengaku, atau dirinya sangat tidak berharga di dalam matanya? Dia bahkan tidak mau mengakui bahwa dia telah menyelamatkan dirinya kemarin. Memikirkan ini, Dong Rolin berkata dengan berlinang air mata, "Ketika aku berada di restoran Jinling, Xiao Hailong mengundang aku untuk makan malam. Aku dirayu oleh orang kaya tersebut. Akibatnya Xiao Hailong memprovokasi orang itu dan langsung dikepung oleh orang-orang di depan pintu restoran. Melihat bahwa sesuatu akan terjadi, Xiao Hailong meninggalkan aku dan melarikan diri pada saat kritis. Pada saat itu ada seorang pahlawan bertopeng seperti pahlawan yang terkenal di dunia muncul. Dia mengalahkan semua orang dan menyelamatkan aku. Selain itu, kamu juga." Bicara tentang ini, wajah Dong Rolin langsung memerah.
Hari itu dia dan Yichen berinteraksi secara fisik dan celananya pun dilepas oleh Yichen. Tentu saja dia juga tahu bahwa Yichen melepas celananya hanya untuk menyelamatkan dirinya dan tidak memiliki niat yang buruk. Wajah Yichen berubah menjadi hijau setelah mendengar ini. Nona ini benar-benar tidak tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak harus dikatakan. Dapatkah dia mengakui hal semacam ini? Tentu saja tidak. Securan tahu bahwa hal seperti itu terjadi pada suaminya dan sahabatnya. Amarahnya pasti akan meledak. Rolin, kamu benar-benar salah paham. Aku memang sangat bisa bertarung, tapi aku benar-benar bukan penyelamatmu. Usai berbicara, dia buru-buru mengubah kata-katanya. Bahkan, iya, aku hanya pernah menyelamatkan kamu sekali saja, dan itu baru saja terjadi kemarin. Melihat Yichen masih tidak mengakuinya saat ini, Dong Rolin menghela napas pelan dan mengeluarkan batu Safe and Wealthy dari sakunya. Bagaimana dengan batu ini? Bagaimana kamu menjelaskannya? Mata Yichen membelalak. Bukankah ini adalah batu yang sudah lama hilang? Dia tidak bisa menemukannya sepanjang waktu. Mengapa sekarang ada di tangan Dong Rolin? Mungkinkah batu itu jatuh pada saat dia menyelamatkan Dong Rolin di restoran Jinling dan diambil oleh Dong Rolin? Pantas saja dia tidak bisa menemukan batu ini setelah hari itu. Ternyata batu itu hilang di hari itu dan kebetulan diambil oleh Dong Rolin. Hal ini benar-benar tidak bisa menjelaskannya lagi. Memikirkan hal ini, Yichen hanya bisa dengan enggan dan berpura-pura bodoh berkata, "Apa maksudmu? Bukankah ini hanya sebuah batu?" Dong Rolin menatap mata Yichen dengan serius dan berkata, "Jangan bohong padaku lagi. Zhang Ermao telah memberitahuku bahwa batu ini milikmu. Namanya batu Safe and Wealthy. Dan hanya ada satu batu seperti ini di dunia ini." Ketika mendengar ini, Yichen diam-diam memarahi Zhang Ermao di dalam hatinya. Mengapa mulut Zhang Ermao tidak bisa diam? Melihat bahwa Dong Rolin telah mengetahui semua ini, Yichen hanya bisa mengangguk dan mengaku, "Baiklah, aku akui bahwa aku adalah orang yang menyelamatkan kamu di restoran Jinling pada saat itu. Aku kebetulan melihat kamu hari itu. Kamu sebaiknya jangan memberitahu orang kepada Curan." Begitu Yichen mengaku, suasana di antara mereka dua menjadi sunyi untuk sementara waktu. Yichen merasa malu karena dia telah merahasiakan identitasnya begitu lama, tetapi Dong Rolin langsung mengungkapkannya begitu saja. Dia seketika tidak tahu bagaimana menghadapinya. Di sisi lain, perasaan Dong Rolin melonjak seperti ombak di pikirannya sangat rumit. Dong Rolin menatap Yichen ingin berbicara beberapa kali, tetapi dia tidak jadi. Akhirnya dia mengumpulkan keberanian dan mengambil langkah maju, hanya berjarak setengah telapak tangan dengan Yichen. "Yichen, aku menyukaimu." Yichen tampak kaget dan dia mundur selangkah tanpa jejak berkata dengan Rolin, "Aku adalah suami sahabatmu. Kamu?" Dong Rolin mengetakkan gigi dan berkata, "Terus, aku tahu kamu dan Curan tidak memiliki perasaan terhadap satu sama lain. Kalian menikah hanya karena perintah dari Tuan Besar Xiao. Jika demikian, maka aku tidak dianggap sebagai merebut suami sahabat, paling hanya merebut suami palsu sahabat." Usai berbicara, Dong Rolin meraih tangan Yichen dan mengatakan di depan dadanya dan berkata dengan nada penuh kasih, "Yichen, penampilanku tidak kalah dengan Curan dan tubuh aku juga tidak kalah dengannya. Aku adalah putri tertua dari keluarga Dong dan aku mencintaimu lebih dari dia. Aku bersedia melakukan apa saja untukmu." Yichen merasakan kemontokan di dada Dong Rolin. Dia dengan cepat menarik tangan dan menolak. "Rolin, sama sekali tidak ada kemungkinan bagi kita berdua. Aku tidak bisa mengkhianati Curan dan aku percaya bahwa kamu ini hanya dorongan sesaat. Kamu sebaiknya jangan menaruh perasaan padaku. Itu tidak pantas bagimu."
Dong Rolin ditolak oleh Yi Chen. Wajahnya yang cantik berkata dengan keras kepala, "Tidak, setelah aku kembali ke hotel kemarin, aku memikirkannya sepanjang malam. Yi Chen, sejak kamu menyelamatkanku untuk pertama kalinya, aku jatuh cinta padamu. Pada saat kedua kali kamu menyelamatkanku, aku semakin jatuh cinta padamu." Setelah itu dia berkata dengan keras dan emosional, "Aku menyukaimu. Aku mencintaimu. Kamu percaya padaku? Jika kamu mau bersamaku, aku tidak akan membiarkan siapapun meremehkanmu. Aku bisa menjadi orang yang diam-diam mendukungmu dari belakang sepanjang hidupku." Zichen tidak bisa menahan senyum pahit. Dong Rolin hanya tahu bahwa Yichen adalah penyelamatnya, tetapi dia tidak tahu bahwa Yichen adalah ketua dewan grup di Hao dan tuan tertua dari keluarga Yi. Jika Yichen ingin tidak dipandang rendah oleh orang lain, dia bisa saja langsung mengungkapkan identitas dan menerima pujian dari orang-orang tak terhitung jumlahnya sejak saat itu. Namun, dia sama sekali tidak menginginkan kehidupan seperti itu. Tapi Yi Chen pasti tidak bisa mengatakan itu. Kalau tidak, itu akan sangat menyakiti hati Dong Rolin. Dan itu juga akan mengungkap identitas dia yang sebenarnya. Dong Rolin menatap Yi Chen dan berkata dengan keras kepala, "Tidak masalah jika kamu menolakku sekarang, tapi aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan menggunakan tindakanku yang sebenarnya untuk membuktikan kepadamu bahwa aku lebih mencintaimu dan lebih cocok untukmu daripada Curan. Bahkan jika aku hanya bisa menjadi selingkuhanmu, aku juga bersedia mengikutimu seumur hidup." Ichen berkata dengan tanpa daya, "Rolin, kamu hanya karena dorongan sesaat. Aku menyarankan kamu untuk berpikir lebih baik lagi. Kalau begitu, aku akan pulang dan memasak dulu. Kamu dapat memikirkannya baik-baik." Setelah itu, Yichen pergi dengan cepat. Yichen merasa bahwa Dong Rolin ini hanya dorongan sesaat. Setelah 2 hari berlalu, dia pasti tidak memiliki pemikiran seperti itu lagi. Namun pada saat ini Dong Rolin melihat sesosok Yichen pergi dengan tatapan yang masih sangat tegas. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Dong Rolin, jangan berkecil hati. Kamu pasti bisa melakukannya." Setibanya di rumah, Yichen tidak memikirkan persoalan Dong Rolin lagi. Namun setelah dia tenang, dia tiba-tiba berpikir bahwa obat yang dijanjikannya pada si Tiangqi dan keluarga Song belum diracik. Bagi mereka, obat ini adalah obat mujarab yang paling menakjubkan di dunia. Bagi Yichen, itu hanyalah salah satu obat yang paling umum dan biasa di dalam kitab 9 misteri. Jika dia dapat meracik obat-obat yang lebih hebat di kitab 9 misteri, efeknya mungkin dapat menghidupkan kembali seorang dan bahkan dapat membuat seseorang hidup abadi. Namun, obat-obatan tingkat tinggi tersebut membutuhkan banyak sekali bahan baku langka yang bahkan belum pernah didengarnya. Terlebih lagi, banyak dari obat-obat itu membutuhkan energi internal sebagai bahan baku obat. Dia baru saja masuk dalam bidang ini, jalannya masih panjang, jadi dia hanya bisa mengambil selangkah demi selangkah. Alasan mengapa dia bersedia meracik obat untuk mereka adalah karena dia sendiri ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan lebih banyak pengalaman dalam meracik obat. Namun, dia tidak punya bahan peracikan obat. Karena dia mau meracik obat untuk keluarga Song, tentu saja keluarga Song yang harus menyelesaikan masalah ini. Maka dari itu dia pun menelepon Song Wanting. Baru-baru ini Song Wanting terus memikirkan cara untuk memiliki lebih banyak kesempatan berinteraksi dengan Yichen. Kakeknya bilang bahwa keluarga manapun yang bisa mendapatkan Yichen sebagai menantu naga pasti akan mengalami peningkatan dahsyat. Master seperti Yichen bagaikan harta langka bagi keluarga yang kurang berpengaruh seperti keluarga Xiao. Oleh karena itu, cara terbaik adalah bisa menggabungkan kekuatan.
Hanya keluarga yang bisa disebut naga lah yang layak memiliki menantu seperti naga. Bagaimana boleh menantu naga menjalin hubungan pernikahan dengan keturunan ular dan tikus? Semakin berpikiran demikian, semakin kuat rasa ketertarikan terhadap Yichen. Dia bahkan memeluk sedikit harapan terhadap hal ini. Dia ingin menelpon Yichen lebih sering, mengajaknya keluar untuk bertemu, menciptakan lebih banyak kesempatan berinteraksi dengannya. Namun dia takut kelakuannya akan terlalu mengekspos perasaannya sehingga diketahui oleh Yichen. Sepanjang hidupnya, Song Wanting adalah karakter yang angkuh. Dapat dikatakan bahwa dia adalah putri yang paling menarik perhatian di Jinling. Dibandingkan dengannya, putri dari keluarga lain sungguh tidak layak diungkit. Karena ini pula wanita seperti dia pun berada di luar jangkauan para pria di Jinling. Sejak lahir hingga saat ini, Song Wanting belum pernah jatuh cinta pada pria manapun. Yichen adalah pria pertamanya. Sayangnya Yichen sudah menikah, juga merupakan menantu yang mengandalkan keluarga istri. Song Wanting merasa hal ini agak ironis. Dia selalu bingung bagaimana mengembangkan hubungan dirinya dengan Yichen. Tepat ketika Yichen terus mengetahui pikirannya, dia menerima telepon dari Yichen. Pada momen itu, jantung kegadisan berdebar dengan penuh kegembiraan. Saat dia menerima telepon, suaranya bahkan agak gemetar. "Master Yi, mengapa aku punya waktu untuk menelpon saya? Mengapa Anda punya waktu untuk menelpon saya?" Yichen tersenyum tipis. "Nona Song, aku berencana untuk memulai peracikan obat besok. Namun aku butuh beberapa bahan baku obat. Bolehkah kamu mencarikan dan mengirimkannya ke tempatku?" Sung Wanting tiba-tiba menjadi sangat bersemangat begitu dia mendengar bahwa Yichen akhirnya sudah mau meracik obat. Keluarga Song terus menunggu obat mujarab dari Yichen, namun Yichen tidak pernah memberi kabar apapun. Semua orang menunggu dengan cemas, tetapi semuanya merasa segan untuk mendesak Yichen. Bagaimanapun, Yichen yang berinisiatif memberi obat kepada mereka. Kesediaan Yichen untuk memberikan obat sudah amat memberi muka pada mereka. Bagaimana mungkin mereka berani mendesaknya? Song Wanting buru-buru berkata, "Tenang saja, Master Yi. Anda boleh menuliskan daftar bahan-bahan yang diperlukan dan saya akan segera menemukan bahan berkualitas terbaik dan mengirimkannya kepada Anda." Oke, di part ke-37 sampai di sini dulu guys ya. Kita lanjutkan di part ke-38. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan di part berikutnya. Oke, sampai ketemu di part 38.